Gayus Lumbun nilai hakim tidak akan menghukum Ferdy Sambo seberat-beratnya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai majelis hakim yang menyidangkan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo tidak akan menjatuhkan hukuman paling berat yakni pidana mati. Gayus Lumbun mengungkapkan alasan majelis hakim tidak akan menjatuhkan pidana mati terhadap tersangka pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu. Menurutnya, majelis hakim kemungkinan akan menghukum Ferdy Sambo dengan setimpal sesuai perbuatan yang dilakukannya. Hakim tetap menggunakan legal justice, keadilan hukum, kepada semua pihak, kata Gayus Lumbun dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Hakim tidak akan berpikir menghukum berat atau seberat-beratnya, hakim berpikir menghukum setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, kata Gayus, berat hukuman yang bakal dijatuhkan majelis hakim kepada Ferdy Sambo juga sangat tergantung dari konstruksi perkara yang ada dalam surat dakwaan. Juga kelengkapan barang bukti, kesesuaian keterangan saksi-saksi, hingga pembuktian dalam persidangan. Nah ini tentu ada keseimbangan antara social justice dengan legal justice-nya, ucap Gayus Lumbun. Sangat tergantung penyidikan menjadikan dakwaan jaksa, dakwaan akan menjadikan putusan hukuman hakim. Nah ini kira-kira rangkaian dari perjalanan perkara ini. Gayus mengemukakan, proses persidangan yang dijalani oleh Ferdy Sambo dan tersangka lainnya masih berada di tingkat paling pertama. Oleh karena itu, Gayus menuturkan masih akan ada upaya hukum lain atau setelah ada putusan di pengadilan negeri, yakni di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini kan masih di tingkat pengadilan negeri, di bawah, nanti ada pengadilan tinggi dan ada dua upaya hukum lainnya biasa dan luar biasa seperti kasasi dan PK, peninjauan kembali, ucap Gayus. Masih ada jenjang-jenjang lebih tinggi untuk mengadili secara adil. Sebelumnya, penyidik tim khusus, Tim Sus Polri telah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mereka melimpahkan berkas perkara, barang bukti, sampai tersangka yang berjumlah 5 orang kepada jaksa penuntut umum. Para tersangka yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum adalah Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf. Kelimanya disangkakan diduga melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk perkara obstruction of justice di penyidikan Brigadir J telah ditetapkan sebanyak 7 tersangka, termasuk Ferdy Sambo. Sedangkan 6 tersangka lain adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka obstruction of justice itu diduga melanggar pasal 49 JO pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 JO pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Berkas perkara seluruh tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejagung sejak tanggal 28 September tahun 2022. Hari ini, Kejagung bakal menyerahkan berkas perkara tersangka kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana, mengatakan persiapan pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah dilakukan. Setelah rampung menyusun surat dakwaan, rencananya penyerahan berkas perkara Ferdy Sambo akan diserahkan ke PN Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.